Dewa jodoh tak berubah walau waktu berlalu. Bunga mekar, takdir mempertemukan dua hati yang panjang. Hari ini aku benar-benar menangkapmu. Itu artinya kita berjodoh. Aku akan memanggilmu Abao. Tapi seekor ayam saja tidak cukup untukku. Kalau begitu aku akan carikan istri untukmu. Ayam, 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 kelompok jodoh. Tidak. Sudah ditemukan. Wow, secepat itu. Hahaha. Haha. Jodoh sejauh ribuan mil terhubung oleh seutas benang. Sepertinya kalian benar-benar memiliki jodoh sebagai suami istri. Kalau begitu, aku akan membuat kalian datang dengan rapi untuk menjemputku di kuil Musashi. Oh Tuhan. Ikan mati, kita akan menjadi ibu di kehidupan selanjutnya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hari ini, dermawan terkenal Tuan Xiu mengalami musibah pada hari pernikahannya. Terserang kecelakaan yang tak terduga. Pengantin wanita bayi meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Tuan Xiu menyatakan tidak akan menikah lagi seumur hidup. Cinta yang hanya untuk satu orang ini membuat kita terharu. Bunga kecil, aku datang menemanimu. Terakhir kali, benang merah sebagai jodoh, tapi melakukan kejahatan berat terhadap aturan langit, akan dihukum dengan pelaksanaan di landasan. Aku harus keluar untuk menghindari masalah. Salah tapi cukup lihai. Kakek langit dan bumi. Salah paham, salah paham. Tahukah kamu? Bisikan ini seharusnya untuk hidup bersama Baiwan hingga tua. Namun karena hasilmu, dia kehilangan cinta sejatinya. Berhutang seumur hidup pada Baiwan. Dewa langit dan bumi, tolonglah, lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Tolong ampunilah aku. Tapi masih ada satu cara untuk memperbaikinya. Yaitu memberikan kesempatan pada yang sudah bereinkarnasi, yang sekarang bernama Guxiu. Jika kamu bisa sebelum ulang tahun ke-26 Guxiu, menemukan reinkarnasi Baiwan, dan melunasi hutang cinta, aku akan membebaskanmu dari hukuman. Tenanglah, kakek Nyandi, aku pasti akan menebus kesalahanku dengan prestasi. Ini cukup bagus. Aduh. Guxiu? Oh Guxiu. Bulan ini aku sudah atur banyak jodoh untukmu. Takut kamu tidak bisa menemukan Baiwan yang tepat. Hehe. 70 jodoh semuanya putus. Bagaimana mungkin? Beloknya di mana sebenarnya? Oh selesai. Selesai? Selesai? Sebaiknya kabur saja sekarang. Sudah melanggar aturan langit masih berani kabur. Bikin masalah saja kamu. Cahaya bulan akan menjadi bencana setiap 500 tahun. Itu bencana Anda. Apakah Anda dapat menghabiskannya dengan aman tergantung pada keberuntungan Anda. Apakah Anda dapat menghabiskannya dengan aman tergantung pada keberuntungan Anda. Lezat. Sangat benar. Mengapa Anda tiba-tiba putus dengan saya? Di mana saya melakukannya dengan baik? Saya tahu saya terlalu sibuk kali ini. Lalai merasakan tentang Anda. Tapi bukankah kita akan membeli rumah, menikah dan punya anak? Saya perlu menghemat uang,
Terima kasih atas uang Anda. Saya adalah suami Azhen. Saya adalah suami Azhen. Anda adalah suami Azhen. Kalau begitu, aku siapa? Di mana Azhen? Uangku? Uang yang kuberikan padamu. Sekarang aku sudah pergi ke luar negeri. Berbulan madu. Bagaimana? Hei, hei, Apa aku benar-benar gadis paling beruntung di dunia? Ah. Ah. Siapa itu? Kenapa begitu? Bagaimana? Ada perasaan deja vu. Hahaha. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Bisa dibawa ke laundry. Kamu? Kamu mau? Punya uang itu hebat ya? Sekarang cukupkan. Punya uang. Benar-benar hebat. Aku tidak mau lauk. Ah. Hahaha, aduh. Aduh, hahaha. Kamu anak siapa sih aku? Orang dewasa kok seenaknya buang anak? Aku ini ulau, dari langit datang. Lebih tua dari kamu ratusan tahun. Kalau begitu aku ini Kaisar Jade. Anak zaman sekarang bohong juga nggak pakai mikir. Aku ini Yulau Magang. Jangan lihat penampilan saya yang hanya 7 tahun. Sebenarnya saya sudah bersantai selama 500 tahun. Kedatangan saya kali ini adalah untuk membantumu menemukan cinta sejati. Baiklah, baiklah, Tuan Yulau. 100 meter ke depan adalah kantor penegakan hukum. Silakan laporkan sendiri dan cari orang tua. Ya, kamu yang 13 tahun, menyukai teman sekelas perempuan dan ketahuan. Di usia 18 tahun, aku ditolak oleh cewek. Hasilnya, dia menipuku dan memukulku di gang. Di usia 23 tahun, aku ditipu wanita dan kehilangan 1.200.000. Hingga kini aku tidak berani memberitahu orang lain. Di usia 24 tahun, aku bekerja di tempat pijat. Sekali lagi, aku ditipu oleh terapis wanita. Hampir terjebak dalam skema penipuan. Apakah aku harus melanjutkan? Aku percaya padamu. Semoga berhasil. Tapi meskipun kamu adalah dewa cinta, itu juga tidak ada gunanya. Karena aku berencana untuk tidak jatuh cinta lagi. Bagaimana bisa begitu? Tidak bisa. Kamu harus menemukan cinta sejati dalam sebulan. Kalau tidak, aku akan mati. Bahkan jika dipaksa, aku tidak akan menikah. Silakan. Apakah itu semua terserah Anda untuk menjadi biasa? Han Zihan. 1 ludah dan 1 paku. Jadilah seorang bujangan. Anda tidak ingin wanita kaya. Bai Wan mendapat berkah dari urusan saat ini. Itu pasti cantik dan kaya. Wanita kaya. Lalu kenapa saya tidak mendapatkan berkah kehidupan? Benar juga, seharusnya. Kamu juga seharusnya mendapatkan banyak berkah kehidupan. Bagaimana bisa hidupmu begitu buruk? Apakah kamu juga merasa hidupku sangat buruk? Halo? Saya adalah pasangan yang dijodohkan untuk Anda. Nama saya Gusiu. Halo. Halo? Nama saya Gusiu. Apakah Anda memiliki mobil dan rumah? Tidak ada buang-buang waktu. Mendengus. Saya seorang pria yang memiliki persyaratan tinggi untuk harga pengantin. Katakan padaku, mungkin aku bisa melakukannya. Saya ingin 1.000 batang elektromagnetik untuk 50 kapal induk hewan nuklir. Saya mau 20.000 mobil Cybertron, dan 60.000 lagi untuk masuk ke toko. Cepat bawa kembali, saya mau kamu. Siapa yang menyuruhmu untuk menggodaku? Jangan tertawa. Kenapa semuanya bukan reinkarnasi dari mangkuk putih? 2 porsi kaviar Amazon, 2 porsi mouse foie gras, dan 1 porsi lobster Australia, 1 porsi penyu raja khas, sebuah mangkuk sup jamur hitam yang lezat, terakhir, 2 porsi escargot Prancis, dan 1 botol anggur putih Monhacrap yang segar, 1 porsi Wellington juga. Saya bawa pulang untuk memberi makan anjing. Ada yang lain yang dibutuhkan? Tidak ada lagi. Baik. Ada rumah tidak? Tidak ada. Ada mobil tidak? Juga tidak. Gadis kali ini cantik dan kaya.
Wajahnya mirip dengan Baiwan sekitar 7-8 bagian. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kencan buta hari ini. Seharusnya sudah selesai, kan, Tuan Gu? Mari kita menikah. Baik. Aku tidak punya rumah dan mobil. Apakah kamu mau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah. Kita langsung saja ke kantor catatan sipil sekarang. Menikah? 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 Aku merasa ini terlalu cepat. Mari kita saling mengenal dulu. Preman. Tuan, total tagihan Anda kali ini adalah 108.888 yuan. Apakah Anda membayar tunai atau dengan kartu? 100.000. Tuan, mengingat dukungan besar Anda terhadap restoran kami bisa memberikan diskon 20% untuk Anda. Bisa lebih murah sedikit. Baiklah, 25% tidak bisa lebih dari itu. Kami juga harus mempertimbangkan biaya. Bisa lebih? Lebih murah sedikit. Tuan, apakah Anda ingin makan gratis? Bukan, bukan. Saya hanya ingin. Ayo kerja. Kalau begitu, patahkan saja tulangnya. Hei, jangan. Biaya dia aku yang tanggung. Biaya dia aku yang tanggung. Bisa tidaknya kamu menjadi pewaris keluarga Jiang, tergantung pada pria ini. Aturan warisan keluarga Jiang yang menyebalkan. Kalau tidak menikah, tidak punya hak waris. Ya, bagaimana ibu ini harus mencari hari ini? Ayah. Kenapa aku tidak boleh ikut dalam pemilihan pewaris keluarga? Ini aturan keluarga Jiang. Anak perempuan yang belum menikah tidak berhak memilih. Kakak, tunggu aku jadi pewaris keluarga Jiang. Aku akan jadi pewaris keluarga Jiang. Aku akan menafkahimu. Apakah itu berarti, jika aku menikah dalam sebulan, aku bisa ikut pemilihan? Ya, benar sekali. Kalian tunggu saja. Itu kamu. Kenapa tidak mau menggunakan uangku? Terima kasih. Ada apa? Baru saja saat bertemu dengannya, jantungku berdebar kencang. Tidak perlu, kan? Kalau begitu, uang makan hari ini? Ya. Apa dia cuma main-main saja? Tidak peduli, cepat sambungkan saja. Orang aneh itu tidak bangun. Tapi juga tidak bisa menghindar. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Bagaimana kalau aku beri kamu 30 juta untuk menikah denganku? Perusahaan senang? Ayo main-main. Kenapa harus menikah denganku? Kita juga tidak ada hubungan apa-apa. Menikah denganmu. Tapi ini hanya cara saya untuk mendapatkan calon penerus keluarga Jiang. Dan kebetulan kamu adalah orang yang saya pilih. Ada seorang master yang bilang saya memiliki nasib yang kuat. Saya harus mencari seseorang yang beruntung untuk menjadi suami saya. Jika tidak, saya akan mengakibatkan kematian mereka. Dan kamu. Kebetulan ada yang melihat tanggal lahirmu. Bagaimana? Apakah harus sangat? Sangat naiki, hahaha, kalau begitu bisa. Ada apa? Jangan mendekat. Setiap kali aku bertemu denganmu, jantungku selalu sakit. Kenapa bisa begini? Ayah, jangan mendekat. Sepertinya kita memang ditakdirkan tidak memiliki jodoh. Lebih baik kamu berikan uang itu kepada orang lain. Aku tidak mau punya uang, tapi kamu tidak bisa menghabiskannya. Aku pasti harus masuk bersama kamu. Bos Jiang punya kabar yang dapat dipercaya. Departemen terkait sedang menyelidiki Lu Huan tentang kasus penggelapan pajak. Kamu bilang Lu Huan. Aktris film terkenal, Ruhua. Bukankah kita sedang bersiap mencari dia sebagai perwakilan? Iya? Kamu lihat apakah kita harus membatalkan rencana kerja sama? Apakah Gu Xiu salah satu humas di perusahaan kita? Iya? Dia yang kamu kenal itu. Benar? Dia yang kamu kenal. Bagus sekali. Terima kasih sudah menutup berita Lu Huan yang tidur diam-diam. Tunggu aku atur semuanya. Gu Xiu,
Sekarang aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Selanjutnya, arah pengembangan kerja sama perusahaan adalah seperti ini. Untuk memperluas pengaruh produk, grup memutuskan untuk mengundang bintang film Lu Huan sebagai duta merek. Gu Ziun, tugas untuk bernegosiasi kerjasama dengan Lu Huan aku serahkan padamu. Saya. Pemimpin, saya tidak punya pengalaman di bidang ini. Kalau kamu punya pengalaman, itu malah lebih bagus. Lagi pula, kali ini langsung dari kantor pusat menunjuk kamu untuk negosiasi. Pastikan biaya kontrak dinegosiasikan sampai 50 juta. Oke. Hei, ngapain itu? Tempat syuting? Orang yang tidak berkepentingan menjauh sedikit. Halo? Saya datang untuk berbicara dengan Lu Huan tentang kerjasama. Ini kartu nama saya. Hei, saya sudah sering melihat orang-orang seperti kamu. Jangan kira hanya karena kamu berpakaian seperti pebisnis, kamu bisa sembarangan masuk. Hari ini, bahkan jika kamu bilang kamu adalah ayah Lu Huan, kamu tetap harus sabar menunggu di luar. Cepat cari cara. Tapi sihirku ini kadang berhasil, kadang tidak. Hanya bisa berubah jadi lubang anjing. Kenapa kamu gak berubah jadi sesuatu yang lain saja? Kamu berubah jadi lubang anjing supaya aku bisa merayap masuk. Kamu bilang saja itu berguna atau tidak. HMPH. Baiklah, baiklah. Kalau begitu ingat untuk membuatnya lebih besar sedikit. Aduh. Masuk juga mau gimana? Kalau pintunya nggak bisa masuk, gimana mau bicara kerjasama? Kita tunggu di luar saja. Siapa tahu dia keluar sebentar lagi. Menunggu dengan harapan, ya, nanti orang itu menganggap kita penggemar fanatik. Bisa-bisa ditangkap. Bukankah kita harus menunggu orang itu keluar karena tidak bisa masuk? Oh iya, Gu Xiu, kamu datang sebentar ya. Kamu yakin bisa? Pasti bisa? Pasti bisa. Nanti ingat untuk menunjukkan sisi maskulinitasmu. Nona Lu bersembunyi di belakangku. Halo, Nona. Saya adalah Wang Jie dari grup Yaoxing. Cepat ke sini. Ada kecoa, dan juga seekor tikus yang menyebalkan. Tikus di mana? Di mana? Yang kamu maksud? Ah, kami baik hati menolongmu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu pada kami? Oh, ada juga tikus kecil. Ah, sekarang kenapa semua orang tiba-tiba ingin mencium aku? Kamu bicarakan kerja sama ini dengan Lu Huan. Kalau dia tidak setuju, jangan salahkan aku kalau grup Jiang memboikot seluruh industri. Oke, Gu Xiu. Segalanya sudah siap, tinggal menunggu kamu terpancing. Ah, Lu Huan datang. Oh. Nona Lu. Anda sebelumnya bilang Anda dari perusahaan Yaoxin, kan? Saya dikirim oleh mereka untuk bekerja sama dengan Anda dengan tepat. Untuk membicarakan soal menjadi duta merek. Kalian ingin bekerja sama bagaimana? Oh, ini rencana kerja sama kami. Silakan lihat. Mengenai biaya endorse, kami pasti tidak akan menawarkan harga yang terlalu rendah sesuai dengan posisi Anda. Kami siap langsung menawarkan harga 30 juta. 30 juta kok masih dianggap mahal. Kalau begitu 25 juta saja. Tidak bisa lebih rendah lagi. 25 juta masih dianggap mahal. Saya baru saja mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Baiklah, 20 juta sudah cukup, kan? Baiklah, sepakat ya. Hahaha. Aku sudah dapatkan endorsement Lu Huan. Loh, kalian tebak? Berapa biaya endorse-nya? Hahaha. 20 juta? Pimpinan. Hahaha. Kenapa? Sudah berhasil menandatangani kontrak, kenapa masih tidak senang? Lu Huan, kasus bocornya penggelapan pajak oleh Air Liu telah diungkapkan oleh paparazzi. Kamu masih belum tahu. Apa? Kantor pusat sekarang menuntut pertanggungjawaban Departemen Humas. Ini karena kamu dan Lu Huan bersaing berebut posisi. Tanggung jawabmu juga sangat besar. Bukan? Bukan. Tapi bukankah kantor pusat menyuruhku untuk mencari Lu Huan? Tidak bisa? Aku harus pergi ke kantor pusat untuk menanyakan dengan jelas. Jiang Zong, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kenapa kamu? Kamu adalah Jiang Zong. Bertemu lagi. Kenapa kamu berubah pikiran? Saya ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Kau pergi dulu. Tuan Jiang,
Kali ini adalah kesalahanku. Saat saya memilih duta merek, saya tidak mempersiapkan cadangan dengan baik. Tapi bisakah kau memberi saya satu kesempatan lagi? Saya benar-benar menghargai pekerjaan ini. Kau harus tahu, karena kesalahan kerjamu, perusahaan langsung mengalami kerugian 20 juta. Kamu pikir karyawan tidak bertanggung jawab seperti kamu? Akan kuberi kesempatan kedua. Aku ini pebisnis, bukan dermawan. Pak Sia. Saudaraku, beri aku satu kesempatan lagi. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. HMPH, baiklah. Kecuali kamu bisa menutupi kekurangan 20 juta ini. Dari penampilanku, kamu juga bukan anak orang kaya. Cara berpakaianmu terlihat sangat miskin. Sepertinya di kantongmu. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 20 ribu rupiah. Kamu benar. Saya tidak punya uang. Kalau membuat kesalahan, cari kesempatan untuk memperbaikinya saja. Kamu menikah denganku. Masalah bisnis ini tentu akan kubantu selesaikan untukmu. Uang segini aku sebagai grup bahkan tidak menganggapnya penting. Menikah. Bagus, bagus. Kamu mau ngapain? Aku tidak mau menikah denganmu. Tapi aku memang harus menanggung konsekuensi yang ditimbulkan oleh jari telunjuk. Jadi biarkan aku menebusnya dengan cara ini. Aku belum selesai bicara. Kamu tidak mau menikah denganku, tapi ingin mempertahankan pekerjaan ini, kan? Oh, kecuali menikah. Apapun bisa dilakukan. Jika ada keberanian, mari kita tanda tangani perjanjian taruhan. Jika kamu bisa mendapatkan endorsement dari pemenang penghargaan aktris terbaik Sanmini dalam 1 minggu, maka kamu tidak hanya bisa tetap di Yaosing, tetapi juga bisa naik ke posisi manajer departemen. Gaji bulanan 500 ribu. Benar-benar. Jangan senang dulu. Kalau kamu nggak bisa, kamu harus menikah denganku. Gimana? Takut, takut. Ada apa? Takut? Aku sudah tanda tangani kontrak ini di New York. Nanti. Bukankah ini kakak perempuan bayiku? Kakak perempuan, belakangan ini sibuk mengurus aib ruh Wahya, sampai tidak sempat lihat grup keluarga yang saling menyayangi. Pesan. Sekarang kamu benar-benar jadi sosok penting di keluarga Jiang. Semua orang sedang membicarakanmu. Kapan perusahaan akan bangkrut? Ya, tapi itu cuma masalah kecil saja. Tentu saja aku akan mengurusnya. Kasihan adik, kamu sampai datang sendiri untuk memperhatikanku. Kalau adik tidak peduli dengan hubungan sosial kakakmu, maka tidak ada yang akan peduli. Hahaha, aku bilang, nak, kenapa kamu tidak punya rasa PK? Sekarang juga segera mundur dari pemilihan pewaris keluarga Jiang. Lihat, perusahaanmu sudah membuat masalah sebesar ini. Kamu kan belum menikah. Dengan apa kamu mau bersaing dengan anak laki-lakiku yang berharga? Ini di rumah kami ini sebentar lagi akan melahirkan. Di tempatmu, mungkin tidak ada pria yang bersedia menerima kamu yang sial itu. Urusan perusahaan tentu saja akan saya urus. Kalau soal pria, HMPH. Saya akan menikah tidak lama lagi. Nanti saya akan mengirimkan undangan untukmu. Kamu harus datang ya. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Ini paket cerai. Kalau anak ini bagaimana? Hahaha. Kakak, jangan-jangan kamu gak bisa dapat laki-laki ya? Dapat yang sudah cerai sekali, masih harus main-main lagi. Hahaha. Kamu bilang ke adik aja. Haha. Asal cari pria manapun juga lebih baik daripada ini. Hahaha. Tidak, tidak, tidak. Jangan jadi jahat, putus saja, bocah kecil. Aku tidak tahan lagi. Kakak lihat wajah kakak laki-laki. Sepertinya agak enggaknya. Apa kamu sembarangan menarik orang dari jalanan? Apa yang kita lakukan? Kamu berusaha menjadi pewaris keluarga Jiang. Sungguh tidak memilih cara. Ya, kakak, kamu terlalu khawatir. Dengan kemampuan dan pesona kakak, tentu banyak pria yang akan menerima. Benar, kan? Bagaimana membuktikannya? Dia adalah tunanganku. Sekarang kamu harus percaya, kan? Kamu mau apa? Kalaupun aku punya tunangan, lalu kenapa? Keluarga selalu mengutamakan anak. Sekarang aku sudah punya anak. Lagi pula, anakku akan segera lahir. Keluarga Jiang pasti akan memilih suamiku. Kamu pikir para tetua keluarga Jiang akan memberikan suara untuk seorang yang tidak berguna? Anak yang lahir dari orang bodoh tetap saja bodoh. Mo sudah memeriksa di luar negeri. Ternyata masih seorang laki-laki. Aduh, kakak. Aku ingat suamiku pernah bilang padaku, ibumu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Baru saja diusir ayah dari rumah, kan? Hahaha. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ibu, aku takut. Kamu.
Kalau bukan karena melahirkan anak yang merugikan ini, tidak melahirkan anak laki-laki, bolehkah aku mengusirmu keluar? Ibu, aku salah. Jangan pergi, jangan pergi. Tinggallah menemani kakak ipar, boleh. Kenapa kamu belum pergi juga? Kenapa masih saja melekat pada posisi istri utama keluarga Jiang? Sayang sekali, sia-sia saja. Siapa suruh kamu bahkan tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Ayam betina yang tidak bertelur. Akhirnya akan ditinggalkan. Semua karena kamu. Semua karena kamu. Ibu, aku salah. Kenapa kamu harus menjadi seorang laki-laki? Kamu telah menghancurkan hidupku. Maafkan aku, Ibu. Anda tidak pergi. Oke, hancurkan Anda. Bintang sapu istri Anda. Menjauhlah dariku. Masalah keluarga saya sangat buruk sehingga Anda bisa menghubungi Anda. Apa rumahmu? Nah, ini adalah rumah saya dan anak-anak saya segera. Tidak bisa tidak bertindak. Ah. Oh, Jiang Chao, kamu, mengapa Anda mendorong saya? Sister Ops. Ambulans teman. Bukan saya untuk menyelamatkan anak saya. Saya tidak mendorongnya. TN Jiang, Anda adalah wanita ganas. Anda hanya iri dengan memiliki anak di keluarga kami di masa depan. Kamu sengaja mendorong Yingning. Aduh, cucu besarku. Kalau semut ini tidak selamat, kamu harus mengganti nyawa cucu besarku. Aku jelas melihat dia jatuh sendiri. Masih mau menuduh Jiang Zhao. Siapa yang tahu apa rencana jahat kalian? Kamu bilang Yingning menggunakan nyawanya sendiri. Apakah kamu mau menuduh Jiang Zhao dengan nyawa anak kita? Jiang Zhao, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf, ayah, aku tidak seharusnya bertengkar dengan Yingning. Bertengkar apa? Jelas dia yang mulai memukul duluan. Apakah dia benar-benar mengatakan begitu? Saya tidak menyentuhnya. Yingning sendiri yang jatuh. Dengarkanlah, dengarkanlah. Ini bukan pembelaan, apalagi namanya. Kakek, kau harus membela anak kita. Akhirnya kita mau membantu cucu kita. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa yang harus saya lakukan? Haha, berhentilah berdebat. Jika anak Yingning tidak bisa lari, jangan berpikir untuk menjadi pewaris yang kuat. Istri tuannya tidak bagus. Apa yang dimiliki oleh nenek muda itu? Sayangnya, Nyonya, kampung halaman. Ada apa ini? Aku cuma satu panggilan dan langsung datang ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah warisan Jiang akhirnya sudah diputuskan? Aku umumkan. Warisan keluarga Jiang jatuh kepada Jiang Wan. Jiang Zi mengusir Jiang Jia. Aduh. Ah. Itu kesalahan. Sepertinya mantra saya masih terlalu buruk. Itu akan gagal jika sedikit terganggu. Kapan saya bisa menjadi A? Master yang memenuhi syarat dengan mantra yang kuat. Gelisah. Cemas. Pak Jiang, bangunlah. Pak Jiang. Ah. Barusan saya melihat hal yang salah ya. Ah iya, kamu memang salah lihat tadi. Sudahlah jangan dibahas. Bagaimana keadaannya? Anaknya sudah meninggal. Apa yang terjadi ini? Aku juga tidak tahu. Bukankah kamu punya kekuatan besar? Ubah jadi anak kecil saja. Aduh, jangan dulu. Itu urusan Guan Yin pohon pinus. Aku hanya bertugas membantumu jatuh cinta. Aduh, iya, benar. Aku bisa tanya ke Song Ziguang tentang itu. Lihat berapa banyak anak yang mereka punya. Kalau banyak, kamu tidak perlu sedih lagi. Ya, Ham. Ham, ada masalah. Apa? Mereka hanya punya satu anak saja, kan? Bukannya mereka tidak memiliki garis merah kecil. Anak itu bukan Jiang Wan. TN Jiang, dengarkan aku dulu. Ada yang salah dengan anak ini. Anak ini bukan Jiang Wan.
Apa yang kamu katakan? Bantu aku, bantu aku, bantu aku, bantu aku, bantu aku. Anda sebaiknya memeriksa dengan orang lain. Itu sangat menyakitkan saya. Apa kamu masih berani kembali? Perutnya sudah rusak. Itu sama sekali bukan anak dari keluarga Jiang. Kamu bernama Kou, kan? Suster Xiao, kamu sudah cukup membunuh anakku? Jangan lagi mencemarkan nama Yingying. Sungguh tak tahu malu. Kalau matamu tidak buta, lihat saja foto ini sendiri. Ah, bajingan. Jadi, saya tidak hanya tidak membuat keluarga Jiang kehilangan seorang anak, malah menghindari bahaya harta keluarga jatuh ke tangan orang lain. Apakah saya masih tidak berhak menjadi pewaris keluarga Jiang ini? Tentang apa yang terjadi hari ini. Terima kasih. Silakan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Hari ini kamu harus berterima kasih padanya. Dialah yang mengingatkanku. Terima kasih ya, anak kecil. Terima kasih telah melindungiku. Ini anakmu ya. Kamu sudah punya anak di usia 20 tahun. Lalu, ibunya anak itu di mana? Kalau dilihat dari umur, aku bisa dianggap sebagai kakeknya. Tahu nggak? Kamu siapa? Kakek-kakek. Dia anak dari sepupuku. Begitu. Ah, penjahat. Bukan. Saya hanya melihat giok di dadamu. Aha. Hahaha. Jangan lari hahaha. Apakah kamu yang baru datang? Saya belum pernah melihatmu. Iya. Awalnya tinggal bersama kakek dan nenek. Tapi sepertinya kakek dan nenek tidak suka padaku. Kenapa? Kamu terlihat sangat imut. Kakek dan nenek bagaimana bisa tidak menyukaimu? Kamu tidak mengerti. Di dunia ini tidak ada yang menyukaiku. Aku ini seperti bintang sial. Ada yang suka mawar, ada juga yang suka lili. Kalau begitu, aku akan memberimu jimat yang paling aku suka. Semoga kita bisa bertemu lebih sering di masa depan. Ya, baik. Setuju. Kamu pergi saja. Pulanglah. Kamu harus ingat bahwa bunga lili juga layak untuk dicintai. Jade ini adalah hadiah dari orang yang aku suka. Sudah aku pakai cukup lama. Saat kecil, aku memberikan satu jade yang sama persis kepada seorang gadis. Apakah itu kamu? Jika itu dia, maka saat aku memberinya liontin giok waktu itu, mungkin aku akan merasa sakit hati. Bukan? Dia pasti bukan dia. Ingat pria yang memberiku liontin giok itu. Tidak ada tahi lalat di tangan kanannya. Tapi dia jelas punya. Bukan dia? Orang yang punya liontin giok itu bukan dia. Sepertinya saya yang salah mengenali. Kalau begitu, bagaimana dengan orang Song Yupei? Beberapa tahun lalu dia tiba-tiba menghilang ke luar negeri. Sampai sekarang saya juga tidak mendapat kabar darinya. Sepertinya memang saya yang terlalu berlebihan. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma sedang berpikir, bagaimana caranya mendapatkan kontrak endorsan ini. Lagi pula aku tidak ingin menikah denganmu. Aku sarankan, sebaiknya kamu segera siap menjadi pengantin pria. San Mimi itu bintang papan atas. Jarang sekali menerima iklan dan endorse. Tunggu saja dan lihat. Ayo, Didian, kita pergi. Hehe. Tak menyangka hidup di dunia ini begitu bahagia. Kalau bisa tinggal di sini seumur hidup juga tidak buruk. Bukankah Sadako itu perempuan? Kok malah laki-laki? Kuosiu, cepat datang selamatkan aku. Aduh, Tuan Langit, ternyata kamu ya, hampir membuatku terkejut. Kamu masih sempat menonton televisi di sini. Masih ada 2 minggu sebelum ulang tahun ke-26 dan pergi dari kuil. Waktunya sangat terbatas. Kamu tahu apa konsekuensi jika tidak menyelesaikan tugas? Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Ini adalah cara baik yang kamu maksud untuk menemukan rahasia San. Ini adalah berita yang saya bayar mahal untuk dapatkan. Hari ini siang. San Mimi akan mengadakan pertemuan rahasia dengan investor. Kita hanya perlu tenang dan menunggu. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Baik, sampai nanti. Bagaimana dia bisa di sini? Saya sangat menantikan kerjasama kita selanjutnya. Bisa menerima kontrak eksklusifmu. Kalau begitu, saya akan pulang dulu menunggu kabar dari Anda. Baik, saya akan mempertimbangkan dengan serius niat baik dari Bapak Jiang.
Cepat pergi. Nona San, tolong berhenti sebentar. Anda siapa? Halo? Saya dari perusahaan Yaosing, bagian hubungan masyarakat. Saya ingin berbicara tentang kerja sama endorsement. Maaf, saya tidak pernah menerima endorsement. Nona San, kami akan menawarkanmu syarat yang sangat menguntungkan. Kalau kamu tidak mau buka, aku akan panggil bodyguard. Nona San, tolong pertimbangkan lagi. Bodyguard. Nona San, tolong pertimbangkan. Nona San, beri aku satu kesempatan lagi. Saya pasti memberikan harga terbaik untuk Muaha. Kamu ya? Ini bukan kakak ipar saya kan? Beberapa hari tidak bertemu jadi begini. Apa kakak saya tidak memberikan biaya yang cukup? Ya Hom. Jangan pergi, saya sudah melihatnya bagaimana. Kontrak perwakilan rahasia Xiao Suah. Gimana juga, kamu bisa memberikannya padaku? Tentu saja bisa. Bagaimana kalau besok malam jam 7.30 di pantai 9502? Tunggu sebentar. Kamu rambutnya panjang banget. Pasti. Aku bukan. Apa sih? Aku hubungi San? Dia akan menunggumu di sana. Kamu begitu baik hati mau membantu aku. Bukankah kamu suami adikku? Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku sudah berurusan dengan Xian Zhao selama bertahun-tahun. Aku sangat paham trik-triknya yang kecil itu. Kamu adalah orang yang dia cari untuk jadi maskot penerus keluarga Siang. Berapapun dia keluar dari biara, aku bayar 3 kali lipatnya. Bagaimana? Aku bahkan memberikan kontrak endorsement rahasia San kepadamu. Apa harganya? Setelah semuanya berhasil, tolong bantu aku sedikit. Bantuan apa? Setelah semuanya selesai, kamu akan tahu apakah kamu setuju atau tidak. Baik, aku setuju. Aku merasa dia datang dengan niat buruk. Kenapa kamu setuju padanya? Saya tahu ada masalah. Hanya saling memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing saja. Mungkin saja. Bisa jadi bisa mendapatkan kontrak endorsement San Mimi. Ya. Ada benarnya, tapi tidak bisa mendapatkan endorsement San Mimi. Mereka berdua harus menikah. Bukankah itu bukan hal yang buruk bagiku? Kenapa harus memikirkan dia? Jiang, apakah kita benar-benar harus mengeluarkan biaya sebesar ini hanya untuk mengurus seorang pria tampan? Tidak mungkin. Dia tidak layak. Aku bahkan tidak akan memberinya 1 sen pun. Aku bahkan ingin menggagalkan semuanya. Hahaha. Tunggu aku di sini. Jika aku tidak turun dalam setengah jam, jika demikian, datang dan selamatkan saya. Tidak masalah. Oke, ayolah. Tunggu saja Anda pergi. Jadi Anda tahu Tuan Jiang. Izinkan saya memperkenalkannya. Tuan Gu, wajah kecil saudara perempuan saya yang baru dipelihara. Hahaha. Pak Jiang. Tolong perhatikan kata-katanya. Pak Jiang, Anda benar-benar lucu. Nona San dan Pak Gu datang kali ini. Mewakili perusahaannya untuk membicarakan soal endorsement dengan Anda. Bisakah Anda memberinya kesempatan demi menghormati saya? Selama bertahun-tahun saya tidak pernah menerima endorsement apapun. Kalau untuk kalian saya mau membuat pengecualian. Bukankah itu berarti aku pernah menolak Zifang sebelumnya? Bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Benar. Mengerti. Tahu bahwa San Xiaojing sedang. Tuan Gu belum menunjukkan niat baik. Nona San begitu. Asalkan kamu bisa setuju, kontrak dukungan dengan perusahaan kami. Saya berjanji untuk memenuhi kebutuhan Anda. Itu saja. Saya mendengar bahwa Misan adalah pencinta anggur. Suka meminumnya juga. Anda minum sebotol anggur ini. Mungkin dukungannya. Aku akan pergi. Minum sebotol besar rara ini tidak akan membuat mati. Kan, Bu Siwan? Kamu jangan sampai mempertaruhkan nyawa demi uang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nyawaku ini berharga berapa sih? Kalau tidak bisa dapat uang, juga jangan sampai mati kelaparan karena karir. Kalau menikah dengan Ibu Jiang, aku bisa gila. Apa harus coba sekali saja? Oke. Minum. Aduh. Baiklah. Orang yang tidak takut bahaya pasti punya nyali. Jing. Jadi aku sekarang sudah minum. Aduh. Pertama kita antar ke perusahaan kita dulu. Bisa? Tunggu kamu sadar dulu baru bicara. Apa yang Anda masukkan ke dalam minuman itu? Hahaha. Nona San. Tuan Gu agak tidak kuat minum. Saya akan membawanya kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Kita bicarakan kerja sama lain kali saja. Apakah Anda sedang menyendiri?
Nona San, datang. TN Jiang akan menyerahkannya kepada Anda berikutnya. Mainkan apapun yang Anda inginkan. Tidak apa-apa untuk memainkannya. Tapi kamera harus mengambil wajahnya. Jernih. Serahkan padaku, Tuan Jiang, beri aku cukol. Tentu saja saya ingin mengembalikan Anda, jadi saya akan memberikan ini. Ambil saja foto dua tunangan dan wanita lain. Pertumbuhan. Menikah dan bersenang-senang. Haha ops haha. Ha. Siapa kamu? Pergi dengan cepat. Bagi TN Jiang, dia bisa bermain pria yang tampan. Ganteng kecil, jangan melawan. Biarkan kakak perempuan memanjakanmu dengan baik. Kembali. Jangan pergi. Jangan kembali ke aku. Bersikap jujur. Sudah setengah jam, tapi dia belum turun. Apakah benar-benar bahaya yang mereka hadapi? Jiang Zong, cepat ke Hotel Kos. Suamimu nanti mungkin ada masalah. Aku mau panggil orang. Kalau kamu teriak, makin keras kamu teriak. Aku malah makin semangat. Hahaha, tolong aku. Suara di kamar ini kedap suara. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Untung yang berani mengganggu saya. Mengapa Anda tidak tahu masa depan? Keluar dari sini dengan cepat. Katakan padanya akun ini aku akan menyelesaikannya dengan dia perlahan. Kenapa kamu datang? Apakah Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda dalam bahaya? Biarkan aku datang dan menyelamatkanmu. Terima kasih rumput kecil. Gu Suyu, bangunlah. Bangunlah. Ya, hei, jangan tidur lagi. Hei, kamu ke Hotel Kos sebentar. Ada orang yang diberi obat terlarang. Dalam situasi seperti ini, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Hei, tidak bisa. Aku tidak ingin ada gosip yang tersebar di luar. Orang lain malah mengira aku memberi obat ke pria. Oke, aku segera ke sana. Saat ini harus dipastikan pasien tidak tertidur. Kalau tidak, bisa membahayakan saraf otak. Gu Siu, bangun, jangan tidur lagi. Apakah setiap kali kamu menyentuh jantungnya, itu sakit? Hei, Gu Siu. Ah. Pasangan ini jadi pasangan resmi. Apakah Jenderal Jiang ada di dalam? Kamu dokter? Kan? Pulanglah. Mereka sudah pergi ke rumah sakit. Kenapa Jenderal Jiang tidak bilang apa-apa? TN Jiang. Sepertinya kami sudah lama melihatnya. Lari sejati. Kenapa kamu di sini? Bagaimana? Saya membutuhkan saya untuk membantu Anda mengingat. Tidak perlu. Laki-laki dewasa. Ngapain takut-takut kayak gitu? Langsung aja. Bicarakan saja tentang menikah. Gimana kok bisa langsung menikah? Apa kamu gak mau bertanggung jawab? Atau kamu yakin bisa mendapatkan endorsement San Mimi? Aku ini. Tapi kalau aku nikah sama kamu, aku pasti akan merasa sakit banget. Ah, tadi malam kenapa nggak bilang sakit? Iya. Kenapa tadi malam tiba-tiba nggak sakit ya? Aneh banget. Jangan-jangan. Kamu nggak pura-pura kan? Aku dapat untung apa kalau pura-pura? Aku main-main tarik ulur sama kamu apa? Jangan bilang. Itu kamu. Kamu sudah pulang ke negara. Iya. Aku ini bisa dikatakan orang yang selesai berbuat baik. Sialan, kenapa teleponnya mati lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana muncul orang ini?
Apakah karena dia yang memutuskan garis merah? Zizi. 4 tahun yang lalu, kamu pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun. Sekarang tiba-tiba kembali dan menghubungi saya. Kamu menganggap saya apa? Jiang. Dulu kamu adalah presiden perusahaan grup yang terdaftar. Sedangkan saya hanya seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Saya tidak ingin kamu dicemooh di belakangmu. Aku bahkan tidak ingin memikirkanmu. Kamu mengerti kan? Bahwa aku memengaruhi hidupmu. Jadi, kenapa kamu kembali mencariku sekarang? Karena aku sekarang adalah presiden perusahaan yang terdaftar. Aku merasa sekarang aku layak untukmu. Setiap hari, setiap malam. Aku harus melihatnya agar bisa tidur nyenyak. Kau sudah bayar uang perlindungan? Nah, saya tidak akan memberi kalian uang, tidak mau bayar, kan? Ada yang menarik untukmu? Bro, tunjukkan padanya akibat tidak membayar uang perlindungan. Jangan ambil tas saya, jangan ambil tas saya. Ternyata dia orang miskin, tidak punya uang sepeser pun. Gantungan ini lumayan bagus. Ini sudah cukup untuk uang perlindungan. Cepat kembalikan, cepat kembalikan. Nah, uangnya sudah aku habiskan. Maaf Zhao Yijun, aku sudah telat beberapa bulan. Kalau tidak bayar segera, hati-hati dengan kakimu. Maaf, kakak, maaf, kakak, Hiks. Berikan aku waktu lagi, aku janji, beri aku waktu. Aku menang uang, aku akan menggandakan dan mengembalikannya padamu. Aku akan menggandakan dan mengembalikan rumah baru juga. Kamu tidak akan menangis sampai masuk peti mati, kan? Mana ada? Tidak. Aku masih punya ini. Bolehkah saya menggunakan ini sebagai jaminan? Gunakan ini sebagai jaminan. Berapa nilai sebuah liontin giok yang rusak? Uang segini? Pergi sana. Saya akan membayar utangnya. Berapa banyak utangmu sendiri? Aku ingin bicara dengannya. Cek grup zombie. Ini adalah giokmu. Iya? Apakah kamu masih ingat waktu kecil? Kamu pernah memberikan yang sama kepada seorang gadis. Apakah gadis itu dia? Apakah ada cerita di balik giok ini? Tadi mereka bilang tentang kelompok zombie. Mungkin aku bisa memanfaatkan ini. Iya, itu yang aku berikan. Saat kecil, aku dikirim ke rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek tidak menyukaiku. Anak-anak lain juga tidak menyukaiku. Hanya kamu yang setiap hari datang mencariku, memberitahuku bahwa kamu menyukaiku, membuatku bahagia setiap hari. Suzian selama bertahun-tahun ini, aku bertahan berkat doronganmu. Kamu tahu tidak? Ya. Iya, Jiang. Untung kamu masih ingat semua ini. Setiap tahun, setiap hari. Aku selalu menyesal. Menyesal kenapa dulu aku meninggalkanmu. Jadi, Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Tapi, jelas Gusiu membuatku merasa lebih seperti orang itu. Tapi menikah denganmu benar-benar akan membuatku sakit sekali. Sudahlah, menikah dengan siapapun juga tetap menikah. Mungkin dia adalah pilihan yang lebih baik daripada Gusiu. Kenapa mawar? Karena mawar bisa melambangkan cinta. Aku berharap di setiap hari di masa depan, aku bisa memberimu kebahagiaan. Hanya mawar yang bisa melambangkan cinta. Iya, benar. Kenapa tuan-tuan turun ke dunia manusia? Mati tuan? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Apa urusanmu? HMPH, dimanapun kamu ada, pasti tidak ada hal baik. Hahaha, menyebalkan sekali mati tuan. Sudah kukatakan, Senin, Rabu, Jumat, Minggu aku jaga, Selasa, Kamis, Sabtu kamu yang jaga. Hari ini tanggal genap. Mengapa Anda beristirahat dan saya bekerja? Oh, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda dapat melemparkan mantra pada saya. Hamit, 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 hamit,
Saya tidak bisa belajar sihir lanjutan. Brengsek. Maaf, saya laki-laki. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Saya belum siap. Biarkan aku pikirkan lagi. Bukan Jiang Jing. Apakah selama beberapa tahun ini kamu punya orang yang kamu sukai? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu baiklah. Aku punya banyak waktu. Aku akan menunggumu. Masih dipikirkan? Masih dipikirkan? Masih dipikirkan? Masih dipikirkan? Masih mikir apa lagi? Aku hampir gila dibuatnya. Kalau bukan karena uang, siapa sih yang mau nikah sama wanita tua dan jelek itu? Apalagi yang ngeselin banget. Sialan. Masih tanya aku apa itu bunga mawar. Sekarang aku cuma mau punya uang buat dipakai. Punya uang buat dipakai. Punya uang buat dipakai. Hahaha. Kamu ketawa apa? Siapa yang suruh kamu terjebak judi sampai kalah 200 juta? Harus kabur ke luar negeri untuk berlindung. Apa itu salah orang lain? Aku bilang padamu, cepat gunakan ilmu sihir itu untuk menyatukan aku dan Jiang Zhao dengan Daisy. Buat kita menikah pagi ini, kamu mengerti tidak? Dewa cinta memaksa menghubungkan tanpa dasar perasaan. Itu akan melanggar hukum langit. Kalau tidak, bagaimana kalau kalian saling mendekat dulu? Aku akan membantu sedikit lagi. Hahaha. Bukankah kamu selalu ingin jimat keluarga kami? Asal kamu bisa membuat Jiang Zhao menikah denganku dalam 1 bulan. Baiklah, sebenarnya kamu bisa buat pose pahlawan menyelamatkan wanita. Kita begini saja. Aku rasa kamu sebaiknya menyerah saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Jiang Wan. Lagi pula Jiang Wan kenal dekat dengan San Mimi. Tentu saja dia akan memberikan endorsement itu untuk temannya sendiri. Jiang Wanin, saya tentu harus melampiaskan kemarahan ini. Kontrak perwakilan San Mimi, saya harus mendapatkannya. Saya tidak boleh memberikan keuntungan kepada Jiang Wan, sedikit pun. Apakah kamu mendengar suara orang berdebat? Lihat, apakah itu mirip San Mimi? Siapa pria di sampingnya? Seorang bintang besar. Hanya 50 juta saja. Bagi kamu, itu hanya sepele. Sudah 3 hari, kenapa belum terkumpul? Semua uangku sudah diinvestasikan. Mengambilnya kembali butuh waktu. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti bisa. Dikenal sebagai gadis suci. Ternyata di balik layar seperti ini. Aduh, kamu bilang, jika penggemar kamu melihat foto-foto seperti ini, apa yang mereka pikirkan? Wang Qiang? Wang Qiang? Wang Qiang? Tolong aku. Demi 7 tahun kita bersama. Jangan sebarkan foto-foto ini. Jadi cepat berikan uangnya padaku. Hubungan 7 tahun ini tidak seharga 50 juta. Jika Anda tidak dapat melihat uang dalam 3 hari, foto-foto ini akan tanpa diduga, bintang besar yang glamor di depan orang. Ada pacar yang lebih buruk dari babi atau anjing. Biarkan hal-hal paling pribadi antara pria dan wanita pergi ke pemerasan. Saya akan berurusan dengan orang jahat. Anda tidak melihat pria itu sebesar itu. Tubuh kecilmu. 10 orang pun tidak cukup untuk melawan. Tidak mungkin kita hanya dia melihat pria brengsek menganiaya wanita. Kita bisa menggunakan akal. Siapa tahu, kesempatan untuk mendapatkan kontrak rahasia San ada di depan mata. Kesempatan? Bukankah kamu bisa sihir? Tolong bantu aku mengalihkan perhatian. Masuk dan menakut-nakuti mereka sedikit. Tapi sihirku tidak stabil. Berhenti? Aku tidak mengizinkanmu mengganggu Nona San. Siapa kamu? Aku sedang berbicara dengan pacarku. Kenapa kamu mengacau? Aku hanya orang yang tidak suka. Kamu yang suka mengganggu wanita. Nak, manfaatkan aku sedang dalam suasana hati baik. Keluar dari sini. Jangan ikut campur dalam bisnis orang lain jika Anda pergi dengan cepat. Apakah Anda tidak memanggil saya seekor anjing? Anjing keluar dari anjing yang usil dengan tikus. Apakah Anda tahu siapa saya? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari menyinggung perasaan saya? Siapa kamu? Aku akan bertanya padamu. Anda. Kamu. Ahahaha. Kamu pakai apa sih? Keras banget. Kamu yang terlalu lembek. Belum makan ya? Sudah selesai. Selanjutnya, lihat bagaimana aku mengurusmu. Aduh, Daftar. Aku kira kamu benar-benar ahli. Kenapa bisa begitu? Kalau begitu aku akan bereskan kamu.
Aduh, ikan sutra, kamu cepat pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ah, ternyata kalian berdua saling kenal. No wonder dia turun tangan membantumu. Wanita simpanan itu pacarmu. Kan, kita belum putus, tapi kamu sudah cari wanita simpanan. Apa kamu terlalu meremehkan aku yang jujur ini? Ah Huang Jiang, aku mohon padamu, aku benar-benar tidak selingkuh. Kita berdua selesaikan masalah ini. Bintang film terkenal selingkuh dengan pria muda. Katakan padaku, kalau aku jual berita ini ke Dua Cai, berapa banyak uang yang bisa mereka berikan padaku? Aku, Wang Qiang, kamu percaya padaku? Aku tidak selingkuh, aku mohon kamu percaya aku, Wang Qiang. Semua wanitaku benar-benar berani sekali sekarang. Baik, hari ini aku akan mengalahkan kalian berdua yang sok jago. Lihat bagaimana aku akan menangani kalian. HMPH, bangun. Tidak punya kemampuan tapi berani sok jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Apa kalian mau cari perhatian di depan San Mimi? Baik, aku akan memuaskan kalian. Ayo, saat ini sedang mesra. Kalau aku puas, kalian tidak akan bisa pergi. Tidak ada pintunya. Aduh. Masih mati? Benar-benar bukan giliranmu untuk bicara. Aduh. Petir surgawi 9 langit, aku perintahkan untuk membasmi kejahatan, menghancurkan jaring, mengganti mantra petir. Tidak berguna. Dekat atau tidak, saya tidak peduli. Kita menghormati api yang nyata. Di dunia ini tidak ada yang memiliki. Api membakar luas. Tak ada yang tidak bisa dilakukan. Bakar kutuku. Jiwaku terbang, pergi ke langit. Kepala Jiang, cepat datang ke perusahaan Lanwan. Suamimu di masa depan sedang dipukuli. Wu Xiu, tahan sebentar, aku akan segera datang menyelamatkanmu. Jangan pukul lagi, aku sudah memanggil orang. Aku lihat hari ini siapa yang bisa menyelamatkannya. Lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau aku yang akan membuatnya bertemu Yama. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Chao? Tidak apa-apa, ini adalah penyelamat dari pabrik kaliannya. Ini datang lagi seorang wanita cantik untuk membantu saya. Ya, sepertinya saya memang tidak berani. Sekarang saya menyesal sudah bertemu wanita cantik ini. Bagian sebelah ini, tunggu sebentar, layani saya dengan baik. Mengganggu beruang. Aduh, tidak bisa, dia harus mengambil Su hari ini. Kalian mau apa? Pukul saya. Anda sudah mati. Siapa yang mau tamparan di wajah? Saya bilang saya seharusnya tidak malas. Itu karena orang tercela seperti Anda. Tidak sebanding dengan tindakan saya. Saya berkata untuk mengganggu tangan Anda. Itu karena tangan Anda menyentuh seseorang yang tidak boleh Anda sentuh. Sekarang kami ingin menjelaskan scene. Saya sudah menghapus semua foto di ponsel Wang Qiang. Semua sudah saya hapus. Gusing, terima kasih. Kamu benar-benar sangat membantu saya. Soal berakting, aku janji padamu. Mungkin aku dan dia memang tak berjodoh. Tuan Zeng. Ini kontrak endorse dengan San Mimi. Taruhan kami memiliki hasil. Anda menang. Apakah kamu sangat bahagia? Ya, saya harus bahagia. Tapi mengapa Anda bahkan tidak merasakannya di grup perjanjian taruhan konyol ini? Ayo mengakhiri di sini. Wang Qiang juga perlu mencadangkan. Dia barusan mengirim pesan ke saya. Meminta saya mengumpulkan 50 juta dalam 2 hari. Dia benar-benar ingin berperang sampai mati dengan saya. Bagaimana ini? Kalau kalian tidak membantu saya menyelesaikannya secara tuntas, kamu pasti tidak akan membiarkanku mati begitu saja. Jadi maksudmu, kontrak kita belum resmi berlaku. Gu Xiu, tolong bantu dia. Tidak peduli apakah akhirnya ada nasib buruk atau tidak, itu tetap milikmu. Tentu saja. Kembali dan cari cara untuk mendapatkan salinan cadangan dari tangan Wang Qiang. Tunggu kabarku. Aku tidak bisa lagi menggunakan bersama dia. Dia bilang dia tidak keberatan mengorbankan nyawanya yang buruk untukku. Nyawaku? Ya, tenang. Aku tidak akan pergi. Baik. Kamu yakin? Tidak. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Gu Xiu. Apakah kamu benar-benar ingin mengalahkanku? Aku tidak berniat mengalahkanmu. Aku hanya ingin membantumu.
Aku tidak pernah berpikir untuk mengalahkanmu. Ah, kau tidak takut sakit. Sakit juga tidak masalah. Kenapa tidak ada tindakan? Cepat serahkan 5 juta itu. Kalau tidak, kau akan menyesal. Buat apa kamu merasa enak? Serius? Mau percaya atau tidak aku bunuh kamu? Mau percaya atau tidak? Kakakku yang bunuh kamu. Kakak beneran bertindak. Kalau tidak, beneran bertindak. Aku suruh kalian latihan. Kalian latihan sampai begini saja. Bagaimana bisa menakut-nakuti orang? Kami berdua sudah berusaha sebaik mungkin. Masalahnya, kami berdua tidak pernah terlibat dengan dunia hitam. Tidak pernah terlibat dengan dunia hitam. Jadi, menurut kalian, apakah saya pernah terlibat dengan dunia hitam? Kalau tidak berlatih dengan baik, saya akan menunjukkan kepada kalian. Apa itu dunia hitam yang sebenarnya? Ah. Kakak, pengantinku juga tidak apa-apa. Hahaha. Gusiu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Ini yang kamu sebut sikun. Kenapa? Kecantikanku. Ternyata seperti ini. Kenapa tidak membiarkan Jiang-Jiang menggoda? Ah, tidak bisa. Kamu pergi saja. Bahkan dia tidak boleh pergi. Hahaha. Inikah yang kamu sebut pukulan itu? Haha, memang untuk menggoda Wang Qiang. Kalau bukan karena kamu menakutiku sampai gagal, apakah saya punya ide untuk melakukan ini? Hahaha, mantra pamungkas tidak akan. Akankah triknya tertipu? Jangan khawatir. Ini adalah keajaiban terbaik yang pernah saya latih. Semoga begitu. Oh, bisakah Anda menggunakan trik sekarang? Buat aku terlihat. Menjadi lebih beruntung sekali lagi. Saya akan berusaha. Datanglah, seni langit dan bumi. 50 ada 5. 5 iblis lahir, hati segala sesuatu. Ah. Wow. HMPH, pergi. Sekarang saya akan menemui pria brengsek ini. Siapa penduduk yang baru saja pindah ke atas? Datang ke sini, datang ke sini. Kecantikan. Apakah ada yang salah dengan datang untuk melihat Anda Brother Qiang di tengah malam? Saudara Qiang. Bisakah itu? Masuk ke keran kamar mandi Anda dan mandi. Hahaha. Gadis kecil ini terlihat murni. Tubuhnya cukup seksi. Tidak bisa? Hari ini harus mencari cara untuk menanganinya. Hahaha, lihat dia yang terpesona. Nanti sedikit hati-hati. Bagaimana cara mengatasinya? Hahaha, cantik sekali. Batu giok ada di sana. Hahaha. Terima kasih, Kak Qiang. Cantik. Aku belum tahu namamu. Kak Qiang, panggil aku Siksi saja. Siksi aduh, terima kasih ya. Kak Qiang sangat menyukaimu, si peri kecil, Kak Qiang. Hahaha. Kang, aku nggak suka yang terlalu langsung seperti itu. Aku malah suka yang langsung seperti itu. Kalau kamu suka yang bagaimana? Siksi suka yang lebih penuh gairah. Gak tahu Kang, kamu mau nggak main sebuah permainan denganku? Hehehe, permainan apa tuh? Aku suka. Kang Qiang, berani nggak main game sama aku?
Ternyata kamu suka main yang begitu ya. Kang Qiang, hari ini aku penuhi keinginanmu. Kang Qiang suka nggak? Haha. Suka? Suka? Haha. Wangi banget? Memang harus begitu. Wangimu, aroma tubuhmu bikin aku lemas. Hahaha. Jadi lemas ya? Hamha. Haha. Seru banget hahaha. Kamu ngapain? Ini balas dendam? Balas dendam. Berani pukul aku di siang bolong. Biar kamu tahu betapa hebatnya aku. Pria brengsek dan penyimpang, mending mati saja. Pria brengsek mati. Sungguh menjijikan. Adik, aku sudah mengganti semua foto rahasia San di komputernya, dengan foto bugil dirinya sendiri. Selanjutnya tergantung bagaimana kamu bertindak. Ilmu langit dan bumi, 55. Rencana harimau lahir bersama. Segala fenomena muncul terlebih dahulu. Baiklah, aku sudah menggunakan sihir pada Wang Qiang. Foto aslinya masih akan tetap seperti dulu. Akan ada pertunjukan yang menarik. Lepaskan aku sudah bangun. Aku sudah punya 50 juta. Kamu tidak mungkin tidak menyiapkannya untukku, kan? Aku memang tidak siap. Wang Qiang, kita berdua sampai di sini saja. Tidak bisa berpisah dengan baik-baik. Sampai di sini saja. Berpisah dengan baik-baik. Adik senior, kau kira melepas aku semudah itu? Tapi kita sudah bersama tahun lalu. Tahun lalu. Dari kamu yang sangat tidak terkenal sampai sekarang jadi aktris pemenang penghargaan. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Kalau kamu mau 50 juta, kenapa? Banyak? Dalam 7 tahun ini, apa yang sudah kamu berikan untukku? Semua biaya hidupmu, biaya pengobatan, mana ada yang bukan uangku? Bahkan kalau kamu sampai menyakitiku, aku tak pernah mengeluh. Bahkan aku sudah menyisihkan 2 anak untukmu. Wang Qiang, kamu harus punya hati nurani. Hati nurani? Aku mau makan. Hahaha, sampai di kantormu aku kebelet pipis. Tak mau dilihat oleh penggemarmu. Kalau bisa, cepat beri aku 50 juta. Akhirnya mau kasih uang atau tidak? Tidak akan aku kasih. Benar-benar tidak. Rahasia matahari inilah yang Anda paksakan padaku. Saya menyesalinya. Rahasia matahari. Untuk 50 juta, saya memotong jalur masa depan saya. Ini adalah akhir dari membuatku marah. UPS, saya kira penggemar Anda pasti memarahi Anda sekarang. Apakah bau bagus? Changfu. Hahaha. Bantuan? Apakah pria ini menyelipkan tangannya? Bagaimana Anda memposting foto seperti ini secara online? Seorang pria seperti putih busuk. Tidak ada yang menginginkannya di masa depan. Ya Tuhan, aku tahu orang ini. Bukankah ini pacar San Mimi yang dikabarkan? Saya memiliki rumor sebelum matahari itu diam-diam berlari bersamanya. Pelan-pelan. Tidak kusangka pria seperti ini sungguh menjijikan. Sepertinya memang pacarnya San Mimi. Kalau aku San Mimi, aku akan cari tempat untuk bersembunyi sekarang juga. Kenapa? Kenapa itu fotoku? Padahal aku sudah memeriksanya. Ini tidak mungkin. Hehe, kalian berdua pasti satu kelompok. Dasar bajingan. Dasar brengsek, berani-beraninya menipuku. Bukankah itu yang di internet tentang celana dalam dan makian? Orang di sampingnya sepertinya adalah San Mimi dari dinasti Ming. Astaga, dia sedang mengganggu San Mimi. Kalau tidak salah, bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak bisa, harus aku ungkapkan ini ke internet. Mengerti? Sini, terima kasih atas pendapatmu. Hubungan ayah kandung kita. Aku anggap saja hubungan ayah kandung itu sudah aku buang ke anjing. Terima kasih atas urusan mantan pacarku. Kalau bukan karena kamu, mungkin hidupku akan hancur. Jangan bilang begitu. Orang yang salah adalah Wang Qiang. Anda hanya mencintainya dengan ketulusan. Tapi saya tidak berharap. Kecelakaan Anda telah menjadi alat untuk menyakiti Anda. Oke?
Lakukan apa yang Anda katakan. Saya berjanji untuk menandatangani kontrak dukungan dengan perusahaan farmasi. Dan dengan harga terendah. Kontrak akhirnya telah diterapkan. Ini sudah berakhir sekarang. Ingin pergi. Halo Tuan Zhao. Parkir. Mobil di depan saudara utama. Oh, saya sudah menonton terlalu banyak serial TV. Melacak kendaraan adalah ilegal. Selain itu, mobil di depan berlari begitu cepat. Saya tidak bisa mengikuti. Alipay akan pergi dengan cepat setelah 5 deposito. Baiklah, anak muda, serahkan saja padaku. Bos, orang yang selalu mengikuti kita di belakang itu apakah Bos Su? Jangan pedulikan dia. Sampai di tempat ikat saja dia. Cukup ikut bermain sandiwara pahlawan menyelamatkan wanita. Bukankah sudah janjian waktunya? Kenapa belum datang? Tunggu sebentar lagi. Siapa itu? Keluar. Memberitahumu. Haha, kenapa kamu datang ke sini? Bos saya dan saya sudah lama menunggu. Kami harus membayar lembur. Apa situasinya? Ayo pergi. Anda tidak tahu saya datang. UPS Ops, apakah permainannya menyenangkan? Tidak seru sama sekali, benar-benar tidak seru. Tinggal 7 hari lagi menuju ulang tahun ke-26 Ligu pada 4 April. Kamu sekarang sama sekali tidak khawatir? Ya, aku khawatir. Kalau begitu, cepatlah kerjakan tugasnya. Aku akan segera pergi. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Maaf. Mau pergi kemana? Biarkan saya hitung dulu. Cowok tampan Gu Xiu diculik. Kenapa panggilan video ini aneh sekali? Padahal Gu Xiu diculik, tapi dia terlihat sangat aman. Tidak bisa? Saya harus pergi lihat. Gu Xiu, kamu di sini kenapa? Begitu saya tiba di kantor, saya melihat kamu diculik. Setelah saya datang, mereka juga mengikat saya. Bajingan, jika saya menemukan siapa dalangnya, saya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ternyata kamu memang wanita yang hebat. Kamu tidak akan menangis, kan? Hanya orang lemah yang akan menangis. Orang kuat seharusnya membuat lawannya menangis terseduh-seduh. Aku suka sekali dengan gaya kamu ini. Jangan terlalu banyak menjilat. Bukankah pria semua suka yang lincah dan manja begitu? Ada yang suka yang misterius. Maka pasti ada yang suka yang feminin. Setiap orang punya selera masing-masing. Beberapa orang menyukai mawar, beberapa orang menyukai bunga lili. Itu kamu. Apa aku? Ya? Ada gelas di sana. Kita hanya perlu memotong tali dengan kaca pecah. Anda dapat melarikan diri secara diam-diam. Jadi itulah yang terjadi. Lalu saya kebetulan menggunakan stasiun yang Anda atur. Biarkan Gu Xiu melakukan penyelamatan pahlawan. Dengan begitu, Jiang Zhao mungkin akan menyukai Gu Xiu. Seni kata-kata. Siapa itu? Jangan mengganggu. Ada urusan penting di sini. Pergi. Ngapain bicara dengan pengganggu? Langsung habisi saja. Cepat? Tidak bisa. Ini sudah kecepatan tercepatku. Kalau begitu aku tidak bergerak, kamu yang bergerak saja. Kalau kamu tidak bergerak, bagaimana bisa? Kalau aku sendiri yang bergerak, kan tidak bisa. Orang sudah datang.
Telepon dan minta tebusan 500.000. Kalau tidak, aku akan membunuh Sandra. Apa aku cuma seharga 500.000 saja? Kakak, wanita ini kayaknya gila ya. Naskahnya nggak ada dialog ini. Lihat matanya saja. Jia Fang itu ayahnya. Siapa yang sudah kasih dia uang? Itu namanya 5 juta. Kamu punya 5 juta? Kamu meremehkan siapa? Apakah kamu akan diam? Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan 50 juta. Kenapa harus pakai 50 juta untuk menyelesaikannya? Cukup bicara? Mau atau tidak mau telepon? Tidak mau. Dalam dunia saya, tidak ada kata terancam-ancam. Baik, kalau begitu, aku akan bertindak. Bagaimana bisa tiba-tiba bingung begini? Ada apa ini? Kenapa tidak sakit sama sekali? Apa mungkin langit dan bumi memberi saya mantra? Ya. Jahat. Wah, sangat otoriter ya, kakak besar. Bagaimana bisa ikut acara sosial seperti ini? Aku benar-benar kalah telak. Tunggu aku. Kamu baik-baik saja kan? Sepertinya aku baik-baik saja. Ada satu lagi. Perasaan nyaman setelah pijatan. Sialan. Apa kamu tidak sengaja infeksi lukanya sampai mempengaruhi otak? Biar aku lihat. Aku benar-benar baik-baik saja. Tenang saja, aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Yang penting kamu baik-baik saja. Jiang, aku datang untuk menyelamatkanmu. Lalu dua perampok itu bagaimana? Suzian, kenapa kamu di sini? Suzian, kenapa kamu di sini? Jiang, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Aku sudah meneleponmu berkali-kali, tapi kamu tidak mengangkat. Kalau aku tidak cek rekaman CCTV, aku bahkan tidak tahu kamu diculik. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Ayo tunjukkan, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, kan aku ini sehat kok. Untung dia menyelamatkanku. Oh, apakah mungkin dialah yang merencanakan penculikan ini? Bagaimana mungkin aku? Lihat, kamu cubit. Palsu, ini karet. Gu Xiu. Apakah ini semua yang kamu atur? Tentu saja bukan. Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Kenali orang, kenali wajah, tapi tidak kenali hati. Mungkin dia memang orang seperti itu. Pria brengsek yang tidak punya hati. Untuk mendapatkan simpatimu, dia sembarangan menyewa beberapa orang dari grup dan menulis naskah jelek. Memainkan drama murahan yang sangat klise ini. Kau bahkan berani menipuku? Jangan bicara omong kosong. Aku sudah tahu apa yang ada di hatiku. Jiang. Saya akan membatasi Anda hingga 3 hari. Keluar kata sandi Jiang Zhao tadi Safe. Jika tidak ingin memiliki 200 juta. Ya. Bisakah Anda membuat Jiang Zhao segera jatuh cinta padaku? Kamu tidak apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Semua cara yang bisa digunakan sudah digunakan. Kecuali apa? Kamu tidak punya mantra lain yang bisa digunakan? Kan, ada sih. Tapi itu adalah ilmu terlarang. Jika ketahuan, seluruh karir dewa saya akan hancur. Kamu tidak ingin saya memberikan jimat warisan keluarga? Kan, baiklah. Setelah semuanya selesai, kamu harus menyerahkan catatan mantra kepadaku. Tenang, aku akan menepati janji. Baik. Beberapa arah alam menggantikan 3 arah langit dan bumi. Manfaatkan sekarang, dalam mimpi nama Ibu Jiang, Tuan Jiang. D. Aku mengenalmu. Aku ingin bersamamu selamanya. Ziar,
Kamu pernah bilang ingin menikah denganku. Apakah kamu masih mengatakannya? Aku melihatmu dengan mata penuh cinta. Zier, mari kita menikah. Hei pemotretan kostum. Sayang sekali. Apa kamu yakin? Akankah mereka berdua benar-benar muncul di sini? Jangan khawatir, Anda dapat menghitung peta KWD. Tikus gosip saya tidak pernah gagal dalam kelas. Kedua tambahan itu harus di dekatnya. Halo, pemotretan kostum, pelajari tentang itu. HM. Bossu, Hamyo. Bos sudah dapat pekerjaan lagi. Kalian berdua benar-benar di sini. Hehe. Ternyata ini ulah Suzean. Aku akan segera menyerahkan bukti ini ke Bos Jiang. Lihat bagaimana dia akan membela diri. Aku sudah mulai menantikan ini. Ayo pergi. Pak Jiang. Pak Jiang. Kalian sedang apa? Halo Gusiu. 3 hari lagi kami akan bertunangan. Kamu dipersilakan datang. Siapa Pak Xiao? Kamu yakin? Kenapa kamu masih mau lagi? Tidak mau lagi. Aku doakan kalian bahagia. Aduh. Jangan berlagak. Orang-orang sudah mau mulai makan. Iya. Orang-orang sudah mau mulai makan. Aku masih bisa bagaimana? Ham-ham. Bukankah ini Liontin Giok yang dulu diambil dariku? Liontin Giok ini diberikan oleh orang yang aku sukai. Sudah lama tersimpan. Ternyata begitu. Dia memang gadis itu. Yang menyamar sebagai aku adalah Suzian. Kamu sedang bicara apa? Titik-titik. Hom, Suzian ini ada masalah. Aku butuh kamu membantuku. Suzian ini ada masalah. Aku butuh kamu membantuku. Zhao Gao. Seseorang telah memberlakukan larangan bicara pada Jiang Zhao. Larangan bicara apa? Kita sebagai mak comblang. Tidak santai. Temukan 2 orang untuk berhasil. 2 orang harus memiliki kesan yang baik satu sama lain. Ada kemungkinan garis merah. Namun, masih ada semacam teknik terlarang di dunia bulan kita. Bisa bertentangan dengan keinginan orang. Biarkan 2 orang yang tidak suka satu sama lain bersama. Dibuat menjadi hasil pernikahan. Pasti tuan-tuan yang membantu Suzian menggunakan teknik terlarang. Ayah, kamu harus membantuku. Anda tidak boleh melihat Mrs. Jiang menikah dengan bajingan besar itu Suzian. Mengapa begitu banyak penjaga keamanan tiba-tiba? Itu pasti ide tuan-tuan. Ketika saya berada di surga, saya menyelamatkannya pikiran yang paling hantu. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan tembus pandang untuk menemukan Jiang Zhao. Langit dan bumi sudah berbalik. Bentuk tubuh sulit ditemukan. Menyamar dan menghilang. Tak seorang pun bisa melihat. Hei. Hei. Jia-jia. Kita akan segera menikah. Apakah saya bisa tahu kombinasi brankas di ruang kerja ini? Bisa tolong beritahu saya? Setelah pernikahan selesai dengan baik, saya akan memberitahumu kombinasi itu. Ada apa? Jiang-jiang, kamu bisa bilang sekarang juga. Ayo, katakan saja. Setelah pernikahan selesai dengan baik, aku akan memberitahumu takdirku. Sihir apa yang digunakan orang tua ini untuk menghancurkan mantra? Tidak ada gunanya sama sekali. Tanggal jahe. Dian-dian, kenapa kamu di sini? TN Jiang. Mengapa? Titik-titik. Kenapa kamu di sini? TN Jiang, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Suzian? Ya. Saya ingin menikah dengan Suzian. Maka jangan lagi Anda ingin Gusiu. Ya? Saya ingin menikah dengan Suzian. Sayang Gusiu. Biarkan saya membantu Anda lagi.
Roda takdir berputar balik. Keberuntungan dan malapetaka waktu dan ruang ada di tanganku. Dian-Dian. Dian-Dian, kamu kenapa? Dian-Dian, masih baik? Masih sempat. Pak Jiang, dengarkan saya. Jangan menikah dengan Su Zian. Dian-Dian, bertahanlah. Nanti aku bawa kamu ke rumah sakit. Jiangzi, jangan menikah dengan Su Zian. Gu Xiu adalah cinta sejati kamu. Di hatiku juga ada bisikan, tapi aku tidak bisa bersamanya. Kenapa aku adalah nama yang masuk ke dalam mimpi Guangxing? Jika ada yang jatuh cinta padaku, dia akan aku jebak. Aku tidak ingin menyakitinya, Tuan Jiang. Aku sangat kecewa padamu. Ai. Ah, kamu menghabiskan 500 tahun tenaga sendiri untuk membangunkan Tuan Jian atau membebaskan Raja Jieyu dari sihir. Apakah itu layak? Layak. Membantu setiap orang menemukan cinta sejatinya. Menjauhkan dari hubungan buruk. Itulah tugas Yue Lao. Itulah tanggung jawab Yue Lao. Sepertinya, keputusan untuk membawamu ke dunia manusia untuk berlatih adalah tepat. Kamu sudah tahu sendiri bagaimana caranya menjadi seorang Yue Lao yang layak. Kalau begitu, apa gunanya aku melakukan semua ini? Jiang Zhao tetap harus menikah dengan pria buruk Su Zian. Gu Xiu tetap akan sendiri saja. Kalau begitu, bagaimana kalau aku kembali ke dunia langit sekarang? Mau dibunuh atau disiksa? Terserah kamu saja. Kalau begitu harus menyerah. Kalau begitu, ada cara lain. Tapi masih ada satu cara terakhir. Cara apa? Cara ini sangat berbahaya. Kalau salah, nyawamu bisa melayang. Aku tidak takut. Cara untuk memecahkan bintang 5 indera yang masuk ke takdir kayu adalah di Gunung Kunlun. Kau maksud air mata air di puncak Gunung Kunlun. Tapi tempat itu, bahkan para dewa pun tak berani sembarangan mendekat. Apalagi kau baru saja kehilangan kekuatan selama 500 tahun. Tubuhmu sedang dalam kondisi lemah. Terima kasih, Dewa Langit dan Bumi. Kita akan mencari kembali masa muda. Kalau kita pergi secara gegabah, takutnya malah akan membawa malapetaka. Kenapa kamu belum kembali? Perkawinan ini akan segera dimulai. Tidak, aku harus pergi ke Changxiang. Pak, undangan Anda di mana? Maaf kakak, aku lupa membawa undanganku. Pengantin di dalam adalah teman baik saya. Tolong beri kelonggaran, biarkan saya masuk. Silakan. Maaf pak, tanpa undangan tidak boleh masuk. Ada caranya. Hei, hei, siapa itu? Tunggu sebentar. Hei, kamu buang ember dan kain pel ini ke ruang penyimpanannya. Cepat, jangan hanya merekam. Masih merekam apa? Cepat pergi. Baiklah, saya pergi. Ah, buka pintu, buka pintu. Di dalam ada orang. Hahaha. Hei Gu Xiu. Anda hanya berpikir saya bodoh, bukan? Hahaha. Anda pikir saya tidak bisa mengenali Anda setelah mengganti pakaian saya. Anda hanya menunggu pernikahan saya berakhir. Anda keluar lagi. Anda mati. Bajingan tidak akan pernah membiarkan Mrs. Jiang menikah denganmu. Hahaha. Jiang, kita akan segera menikah. Sekarang kamu bisa memberitahuku kode brankas di ruang kerjamu. Bisa kan? Sayang. Kodenya adalah tanggal lahirmu. Jiang. Kamu sangat baik padaku.
Saya sudah mendapatkan kata sandi ini. Itu adalah 199700126. Jangan lupakan 20 juta saya yang masih ada. Jadi, apakah pernikahan ini masih akan dilanjutkan? Tentu saja. Tetapi, apakah pernikahan ini akan berhasil? Itu masih belum jelas. Saya akan menjadikan Jiang Zi sebagai lelucon terbesar di dunia ini. Hahaha. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi Nona Jiang Zhao sebagai istrimu, mulai hari ini? Baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kamu akan menghargainya, selalu mencintainya, sampai selamanya. Apakah Anda ingin? Jiang Yi. Saya tidak ingin. Hahaha. Anda dan saya bilang saya tidak menginginkannya. Mengapa Anda memiliki pendapat? TN Jiang. Saya benar-benar tidak berharap. Oh, katamu saat kamu masih kecil. Cukup ambil sepotong batu giok dari anak laki-laki lain. Bagaimana Anda bisa terus memikirkannya dan menyukainya begitu lama? TN Jiang. Anda benar-benar murah. Mengapa tidak ada pria seperti Anda? Hahaha. Besok adalah saat Jiang memilih pewarisnya. Dan kau, sayang Jiang. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut. Hahaha. Siapa bilang dia tidak punya kualifikasi? Jiang Chang, aku sudah menemukan cara untuk menghapus takdirmu. Sekarang kau bisa bersama Gu Xiu. Aku sudah menderita banyak untuk mencari cara ini. Jangan. Kamu. Tahu. Aku masih. Tuan Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Tuan Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Sebelum kamu berjanji, saya ingin menyelesaikan hal lain terlebih dahulu. Zizi tidak menginginkan saya dulu. Akulah yang akan saya ajarkan untuk tidak melakukannya. Hahaha. Silakan lihat layar lebar. Jujube Ginger Jujube. Anda sebaiknya menjadi kekalahan saya. Saya hanya memberitahu Anda kode brankas. HMPH, jadi ada yang mencurigakan. Kamu dan Jiang Wan satu kelompok. Maafkan saya. Kamu bilang satu kelompok, ya sudah satu kelompok. Jujur, apapun yang terjadi sekarang, kamu harus menghentikan Xiang Shao dan Gu Xiu menikah. Kalau tidak, jangan harap mendapatkan 200 juta itu. Kamu benar-benar mencarikan masalah untukku. Untungnya aku punya tim cadangan. Kalian berhasil dengan pizza. Sekarang aku kehilangan kemampuan. Sama sekali bukan lawan tuan-tuan. Langit dan bumi sangat kejam. Kenapa Shen Evolong tidak menggunakan benda ini? Sangat teliti dan familiar. Xiao Wen, aku datang menemuimu.
Hahaha. Berkah dari 10 generasi orang baik akhirnya aku dapatkan. Oh, tidak heran Gusiu di kehidupan ini begitu sengsara. Ternyata itu adalah karma baiknya yang ke-10, dicuri oleh Suzian di kehidupan sebelumnya. Tidak heran Gusiu yang tidak memiliki perlindungan karma baik. Sebelum melunasi utang cinta, setiap kali ada kontak tanpa perasaan, pasti akan merasakan sakit hati. Ternyata ini adalah balasan dari utang cinta di kehidupan sebelumnya. Apa? Ini bukan kesalahan Suzian dalam satu langkah. Anda sebaiknya kembali dengan saya, Batang. Tuan. Sekarang Anda bersedia menikah dengan saya. Saya bersedia. Saya akan memilih Jiang Huai. Kita bisa melihat pencapaian kaum muda. Saya tetap memilih Jiang Wan. Mana ada alasan perempuan yang memimpin? Kamu ini diskriminasi gender. Lagi pula Jiang Wan memang tidak terlalu bisa diandalkan. Sekarang Jiang Zhao dan Jiang Wan sama-sama mendapat 7 suara. Sekarang hanya tersisa pilihan Anda, Tuan Jiang Ming. Bulan lalu, Jiang Zhao menandatangani kontrak dengan Lu Huan, membuat perusahaan menanggung kerugian besar. Aku tidak layak menjadi pemimpin ini. Kamu benar. Kalau begitu aku akan menunda pemilihan sebentar. Pak Jiang, kamu lagi main trik apa sekarang? Tapi bulan ini aku sudah menandatangani kontrak dengan Sumu. Tidak hanya menutupi kerugian bulan lalu, tapi juga membawa kehidupan baru bagi perusahaan. Laporan keuangan yang diharapkan untuk kuartal berikutnya, itu akan jauh melebihi periode yang sama tahun lalu. Ingin menipu. Jangan lupa tentang Nona Ying. Satu untuk diri Anda sendiri. Anak tidak dapat menjamin bahwa dia adalah miliknya sendiri. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa investasi Anda akan dihargai? Saya akan memilih Jiang Zhao. Baiklah, sekarang suara untuk Wan 7. Jiang Zhao 8 suara. Selamat kepada Jiang Zhao yang menjadi pewaris generasi baru keluarga Jiang. Aku melahirkan anak yang tidak berguna seperti kamu. Semua aset keluarga Jiang telah diambil oleh Jiang Zhao. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Kalau ada apa-apa, bicarakan di rumah. Semua dewan direksi ada di sini. Untuk apa lagi yang saya inginkan dari gambar ini? Apa gunanya? Properti itu hilang. Uang itu hilang juga. Bahkan cucu itu bukan miliknya sendiri. Hanya Anda yang tersisa, anak yang tersisa. Apa gunanya hidup? Saya mungkin juga mati. Anda masih ingat 20 tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa mengusir ibuku dari rumah Jiang? Ah, Jingtong, maafkan saya. Memang saya yang salah pada waktu itu. Tolong jangan usir saya dari harga yang lebih rendah. Xiaolan, saya mohon padamu, Ibu, kalah ya kalah, tidak ada yang memalukan. Saya akan memberi kamu dan masa depan makanan, tempat tidur. Saya tidak berhati-hati. Terima kasih, Tuan Jiang. Bagaimana perasaan Anda tentang menjadi pewaris keluarga Jiang? Tidak buruk. Silakan pergi. Untuk semua yang saya miliki, pewaris untuk mengurangi harga harus menjadi milik saya. Gusiu cepat sembuh. Ayo. Kau brengsek. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Aku tidak mau kau mati. Kau harus hidup, Gusiu. Kenapa menangis? Bisa melihatmu masih hidup. Aku sudah sangat puas. Mulai sekarang, kritik tentang dot-dot jadi tanggung jawabmu ya. Gelisah. Kamu harus bahagia. Hidup. Dokter, dokter. Kondisi pasien kritis, menghindari bawahannya. Baiklah Husiu, kamu harus bertahan hidup, Husiu.
Aku pikir akhirnya aku bisa mendapatkan cinta. Tak kusangka aku malah membunuh Gu Xiu. Tidak bisa, Gu Xiu tidak boleh mati. Aku akan pergi memohon kepada langit dan bumi. Dian mau kemana? Tenang saja, Jiang Chang. Gu Xiu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkannya mati. Tuhan di langit, tolong selamatkan Gu Xiu. Aku tidak ingin Gu Xiu mati. Gu Xiu dan Jiang Zhao sudah menikah. Tugasmu sudah selesai sejak lama. Mengapa kamu masih peduli dengan urusan Gu Xiu? Tapi aku hanya ingin membuat Gu Xiu bahagia. Membuat Nona Jiang bahagia. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjadi jodohmu seumur hidup. Gajiku juga akan aku berikan padamu. Tolong, selamatkan Gu Xiu. Aku tidak ingin Gu Xiu mati. Aku hanya ingin Gu Xiu selamat. Biarkan dia dan kakak Jiang bahagia bersama. Ayah, kamu yakin? Mau jadi mak comblang magangku seumur hidup? Aku yakin, pasti sudah pasti. Baiklah. Oke, Aku akan ikut turun ke dunia bersamamu untuk melihatnya. Kelebihan darah. Organ dalam mengalami kerusakan parah. Sungguh tidak ada cara lain. Dian, aku ingin bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar bersedia menjadi jodohku seumur hidup demi menyelamatkan Gu Xiu? Bagaimanapun juga, menjadi jodoh resmi adalah impian yang kamu kejar selama 500 tahun. Saya yakin, baiklah. Beritahu keluarga. Dia masih bernapas. Ayo teruskan pertolongan kecil. Hu Xiu. Hu Xiu selamat. Hahaha. Bagaimana bisa? Apakah aku masih harus membayar harga lain? Tidak perlu lagi. Kamu sudah resmi menjadi seorang Yulao. Dian mengucapkan selamat atas pengangkatan resmimu. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Yulao resmi. Berusaha sekuat tenaga agar pasangan yang saling mencintai bisa bersatu. Hahaha. Anda bangun. Kenapa kamu menangis? Apakah Anda masih harus hidup? Saya ingin menghukum Anda. Apa yang Anda hukum saya? Saya menyelamatkan hidup Anda sekarang. Jika Anda tidak memberi saya hadiah, tidak apa-apa. Kalau dihukum, aku memang wanita paling kejam di dunia. Aku akan menghukummu seumur hidup untuk bersama denganku. Hahaha.